Ini kita akan lakukan di wilayah Kecamatan Dayakolot, yang mana kita ada 3 lokasi sudah menyelesaikan program pentahelik. Pertama antara Cicalengka dan Cikanjung dan Rancaikek, yang kedua daerah Cibide, yang ketiga di Cidaworong, yang hari ini tentu Dayakolot. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa masyarakat sudah menunjuk pengurus Patri sebagai ketua dan daerah Gelengan, maka untuk berunding dalam artian kapan mau dimulai dan sebagainya silakan kepada panitia yang sudah terbentuk, sehingga pemerintah daerah hanya mengawal saja. Tetapi tetap tahun depan kita anggarkan 5 miliar untuk jembatan Sukabirus dan jembatan Pasigaran. Ya, tahun depan kita mulai Januari kita planning, atau mungkin kalau tanggal 27 November ini paripurna, bisa di Desember 2025 ini kita PDPA untuk lelang. Nah, sehingga pada bulan Januari kita sudah bisa mulai. Nah, tentu ini tidak bisa dikerjakan oleh APBD Kabupaten Bandung saja, tapi juga minta bantuan dari Bidang Marga Provinsi Jawa Barat, PSDA Provinsi Jawa Barat, dan juga BWS Sungai Citarum, yang mana kita kroyok ya supaya bisa cepat selesai. Dan tentu setelah hari ini diskusi selesai, mungkin saya minggu depan di Bojongsoang, Tegaluar, karena ini juga tetap lokasi yang harus kita selesaikan persoalan sampah, persoalan banjir, yang insya Allah kita akan upaya secara maksimal sehingga penanganan banjir ini bisa tertanggulangi dan bisa selesai secepatnya. Kedua, saya mengimbau kepada para perusahaan jangan ekosektoral, jangan pelit, mohon maaf. Ya, jadi tentunya ini harus memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan demi kenyamanan wilayahnya atau daerahnya masing-masing. Pertama, bahwa banjir ini memang bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan seluruhnya, termasuk para pengusaha. Kenapa? Karena perusahaannya pun akan menikmati daripada hasil pengurukan dan penyelesaian urusan banjir ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini banjir, perusahaan biasanya untuk kerugian satu harinya 1 miliar. Nah, daripada sekarang 1 hari 1 miliar, lebih baik kita berikan kontribusi untuk bagaimana penanganan penanganan banjir yang ada di wilayah Kecamatan Dayakolot. Dan tentu yang kedua, kenapa kita ajak mereka untuk berdiskusi dan juga melaksanakan, ada rasa memiliki. Artinya bukan hanya biarin aja itu urusan pemerintah, sementara dirinya sendiri tidak pernah peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiganya adalah bagaimana untuk membangun empati ya terhadap para perusahaan, terhadap lingkungan yang berada di wilayah Kecamatan Dayakolot. Sesuai yang tadi diarahkan oleh Bapak Bupati, kita coba melaksanakan untuk penanggulangan musibah banjir, khususnya di wilayah Dayakolot, yaitu di daerah Jalan Muhammad Toha, yang mana mungkin di sini kita melaksanakan dengan cara pentahelik. Pak, kedepannya Pak Bapak nanti tadi ditunjuk sebagai ketua nih, kira-kira untuk mengakomodir itu semua Pak, ada apa nanti komunikasinya seperti apa nih kira-kira Pak? Ya, secara pribadi saya akan menekankan kepada setiap perusahaan untuk membantu dalam program pemerintah, jangan duduk manis, diam atau sebagai penonton, tetapi berkewajiban untuk membantu, apakah menyumbang anggaran atau apalah, sifatnya membantu dalam pembangunan tersebut. Demikian. Selama ini para perusahaan bagaimana tanggapan terhadap kepedulian? Ya, yang saya lihat masih duduk manis. Dengan instruksi dari Pak Bupati yang barusan disampaikan, harapannya ke depannya tegas, ada sumbangan yang jelas, jangan hanya keluh kesah saja yang ada.